Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulakhela dalam pernyataan persnya di Jakarta menyatakan kondisi WNI korban pembajakan di Somalia dalam keadaan baik. Fad mengatakan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan dan pihak terkait juga telah menghubungi keluarga awak kapal MT Honor 25 yang dibajak pada 22 April di perairan sekitar Hafun, Somalia. Kemenlu memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri, termasuk melalui proses negosiasi dengan otoritas tempat, manajemen kru, dan pihak terkait lainnya di Somalia yang masih berlangsung hingga kini. Saat ini, pemerintah setempat, kru manajemen, dan pihak-pihak terkait masih terus melakukan negosiasi dengan pihak-pihak di Somalia. Besar harapan agar proses ini dapat berlangsung dan selesai dalam tempo yang tidak terlalu lama, dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI akan menyampaikan perkembangan terkait pembajakan kapal MT Honor 25 ini pada kesempatan pertama. Mantan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara Muhammad Husnul dan Muhlis Hanggani Capa serta seorang swasta Edi Kurniawan Winarto menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ketiganya dituntut atas kasus korupsi DJKA proyek pengerjaan rel kereta api Medan Binjai di Pengadilan Negeri Medan Senin pekan ini. Jaksa Penuntut Umum KPK Fahmi Idris mengatakan ketiga terdakwa dituntut 6 tahun penjara. Untuk terdakwa Muhammad Husnul dan Muhlis Hanggani Capa dikenakan denda sebesar 300 juta, subsidiar 100 hari penjara, di mana Husnul harus membayar uang pengganti sebesar 13,08 miliar, dikurangi 150 juta yang sudah disetorkan ke KPK. Sementara itu, Muhlis harus membayar uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah, dikurangi 200 juta yang sudah disetorkan ke KPK. Selanjutnya, Edi Kurniawan Winarno dikenakan denda 500 juta rupiah, subsidiar 150 hari penjara, dan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar rupiah, dikurangi 10,89 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke KPK. Muhammad Husnul dan terdakwa Muhlis Hanggani Capa dan terdakwa Edi Kurniawan Winarto jadi telah kami tuntut pidana dengan masing-masing 6 tahun penjara, kemudian denda 500 juta, subsidiar ada yang 100 hari, ada yang 140 hari, kemudian uang pengganti sesuai dengan berapa yang belum mereka serahkan. Perbuatan ketiga terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Ketiga terdakwa beserta penasihat hukumnya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa pada persidangan berikutnya pada hari Senin 25 Mei. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan program magang nasional dapat menjangkau 150.000 peserta pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Kris Kuntadi saat ditemui di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin 18 Mei. Program magang ini akan dibuka secara nasional, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan penempatan di berbagai bidang, baik di kementerian, lembaga pemerintah, maupun perusahaan dan industri swasta. Sekjen Kemnaker menyebut saat ini program tersebut masih dalam proses pembiayaan di tingkat pemerintah pusat setelah diajukan kepada Presiden dan kementerian terkait. Ya, tahun ini kami sudah propose ke Presiden dan kami sedang proses di Setnek
untuk proses pembiayanya termasuk dan kementerian keuangan. Moga-moga bisa berjalan dan waktu yang ya paling tidak di Juli kita sudah proses. Buat saya 150.000. Menurut Kris Kuntadi, program magang nasional menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pencari kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi. Pemerintah menilai dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga pengalaman dan keterampilan praktis. Melalui program magang nasional, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesiapan kerja generasi muda sekaligus memperkuat koneksi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.